Turnamen AFF Suzuki Cup 2020 tahun ini resmi berakhir dengan dimenangkan oleh Thailand sebagai juara setelah mengalahkan timnas Indonesia di partai final Piala AFF Suzuki Cup pada Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022 lalu. Meski Indonesia harus puas dengan posisi runner-up, namun apresiasi dan perjuangan anak asuh Shin Tae-yong tersebut patut diacungi jempol. Menampilkan susunan formasi berbeda di laga final leg kedua, Shin Tae-yong berharap ada keajaiban yang terjadi. Sayangnya, di final leg kedua lalu, Indonesia hanya sanggup bermain imbang 2-2, yang mengubah agregat menjadi 6-2 untuk kemenangan Thailand. Namun, kekalahan timnas Indonesia di final AFF Suzuki Cup lalu bisa terbayar dengan beberapa prestasi dan penghargaan yang cukup bisa mengobati kekecewaan rakyat Indonesia. Di akhir turnamen Piala AFF Suzuki Cup 2020 tahun ini, Indonesia meraih predikat Fair Play Award, yang menandakan bahwa pemain-pemain tim Garuda memiliki disiplin bermain yang cukup baik. Selain itu, bek kiri andalah timnas Garuda, Pratama Arhan, juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF Suzuki Cup 2020 tahun ini. Serta penghargaan tertinggi yaitu, timnas Indonesia juga sukses keluar sebagai runner-up di turnamen ini, untuk yang ke-6 kalinya. Sehingga, terlepas dari penghargaan dan beberapa prestasi tersebut, ada beberapa momen-momen penting, serta cuplikan gol-gol indah timnas Indonesia di ajang turnamen 2 tahunan ini. Maka berikut kami hadirkan kepada sahabat semua, kejadian menarik, momen-momen indah yang tak akan terlupakan, serta gol-gol terbaik timnas Indonesia sepanjang turnamen Piala AFF Suzuki Cup 2020 berlangsung. 1. Timnas Indonesia mengawali dan mengakhiri babak fase grup dengan kemenangan. Timnas Indonesia sukses mengawali babak fase grup Piala AFF Suzuki Cup 2020 dengan kemenangan 4-2 saat berhadapan dengan Kamboja. Sedangkan di akhir babak fase grup, partai hidup mati untuk menentukan langkah Indonesia ke babak semifinal Piala AFF Suzuki Cup tahun 2020, timnas Indonesia juga sukses mengalahkan Malaysia dengan skor telak 4-1. Sempat tertinggal terlebih dahulu, melalui gol yang dicetak oleh Kogileswaran Raj, Indonesia sukses membalikkan keadaan, dengan mencetak 4 gol ke gawang Malaysia, sehingga dengan hasil tersebut, membuat timnas Indonesia sukses melaju ke babak semifinal. Dua, gol debut Elkan Bagot, membawa timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF Suzuki Cup 2020. Elkan Bagot harus menjalani lika-liku saat membela timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Sempat dikarantina, ia akhirnya sukses mencetak gol debutnya untuk skuad Garuda dalam kemenangan 4-1 atas Malaysia di National Stadium Singapura, babak fase grup Piala AFF Suzuki Cup 2020 lalu. Gol debut bek jangkung Ipswich Town untuk skuad Garuda itu tercipta lewat skema sepak pojok pada menit ke-82. Evan Dimas yang juga baru masuk di babak kedua, mengirimkan bola matang ke mulut gawang Malaysia yang mampu ditanduk oleh Elkan. Bola pun meluncur mulus ke sisi kanan gawang Malaysia. Khairul Fahmi yang berdiri di bawah mistar gawang Malaysia saat itu, tak mampu menghalau bola tandukan Elkan Bagot, dan kembali memungut bola untuk yang keempat kalinya dari gawangnya sendiri. Tiga, teguran keras Shin Tae-yong kepada Asnawi.
Kejadian yang mungkin masih diingat oleh pecinta sepak bola tanah air, adalah momen ketika Singapura mendapatkan hadiah penalti dari wasit, selepas Pratama Arhan melanggar Sawal Anwar, di dalam kotak penalti Indonesia. Kejadian itu tentunya membuat jantung para pendukung timnas Indonesia, berdetak tak karuan. Bayangkan saja, penalti itu didapat ketika timnas Indonesia baru saja mencetak gol. Dan lebih parahnya lagi, penalti itu terjadi di akhir babak kedua, pada menit ke-90, di babak semifinal leg kedua Piala AFF Suzuki Cup 2020. Jika saja Faris Ramli berhasil melesakkan bola ke gawang yang dikawal Nadeo Argawinata itu, maka sudah dipastikan pupuslah harapan timnas Indonesia untuk tampil di partai puncak Piala AFF Suzuki Cup 2020. Namun Dewi Fortuna sepertinya masih berpihak kepada anak asuhan Shin Tae-yong. Bola yang dilesakkan Faris Ramli dari titik putih ke pojok kanan, berhasil diselamatkan dan ditepis oleh Nadeo Argawinata. Semua pemain Indonesia bersorak-sorai menyambut keberhasilan Nadeo itu. Tak terkecuali Asnawi Mangkualam, pemain kelahiran Makassar itu, seketika menghampiri Faris Ramli, yang tertunduk lesu setelah gagal menyelesaikan peluang emas tersebut. Asnawi seperti menampilkan gestur yang dianggap tidak menjunjung tinggi nilai-nilai fair play, dengan menghampiri Faris Ramli, dan seolah-olah ingin mengucapkan terima kasih, lantaran gagal menjeploskan bola ke gawang timnas Indonesia. Kejadian itu menjadi pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air, tak terkecuali pelatih timnas Shin Tae-yong. Baru-baru ini pelatih Shin Tae-yong memberikan pernyataan atas kejadian itu kepada salah satu media Korea. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dirinya tidak melihat langsung kejadian itu ketika di lapangan. Namun dia baru melihatnya ketika sedang menonton cuplikan video setelah pertandingan selesai. Setelah makan siang, saya memarahi Asnawi dan mengatakan jika itu terjadi sekali lagi di saat saya masih menjadi pelatih, jangan pernah berpikir untuk datang ke tim nasional lagi, tegasnya. Ricky Kambuaya menjadi pemain Indonesia yang meraih penghargaan Man of the Match di partai perdana dan di partai penutup. Pemain asal klub Persebaya Surabaya, Rizky Kambuaya, berhasil tampil apik di partai pembuka Piala AFF Suzuki Cup tahun 2020 lalu, saat melawan Kamboja, sehingga dengan penampilan apiknya, Rizky Kambuaya di akhir match dinobatkan sebagai Man of the Match di pertandingan tersebut. Tak cukup sampai di situ, ia juga berhasil mencetak 1 gol di awal babak pertama, serta penampilannya yang menghibur dan menarik, sehingga membuat pria kelahiran Sorong Papua tersebut juga mendapatkan penghargaan Man of the Match di partai puncak, leg kedua final Piala AFF Suzuki Cup tahun 2020. Timnas Indonesia masih menyandang status Raja Tanpa Mahkota. Perjuangan timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong di Piala AFF 2020 sudah berakhir. Indonesia harus puas kembali menjadi runner-up setelah kalah dari Thailand pada final Piala AFF 2020 dengan total agregat 2-6. Ini adalah kali ke-6 timnas Indonesia kalah di final Piala AFF Suzuki Cup, setelah sebelumnya timnas Indonesia gagal di edisi tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Gol Egy Maulana Fikri menjadi gol penutup dan terakhir di turnamen Piala AFF Suzuki Cup 2020. Egy Maulana Fikri menjadi pembeda saat tampil menjadi starter di final Piala AFF Suzuki Cup 2020 leg kedua. Pasalnya, setelah gol dari Rizky Kambuaya pada menit ke-8, gol dari Egy Maulana Fikri di akhir babak kedua menjadi gol penutup di turnamen ini. Sehingga di akhir pertandingan, timnas Indonesia harus puas dengan status runner-up dengan skor agregat 2-2.